Sama-sama. Katakan saja sepatah kata. Stop. Katakan saja sepatah kata. Sama-sama. Siswa dengan siswa, jemaat dengan jemaat. Beri jabat tangan 3 orang dan berkata, katakan saja sepatah kata. Udah 30 orang itu tapi. Sama-sama yang terakhir. Maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Bukankah dia rendah hati, saudara? Dia tidak bilang saya ini atasan. Dia bilang saya seorang bawahan. Baru dia bilang di bawahku ada prajurit. Nah, saya minta perhatikan apa kata-kata dari perwira ini. 3 hal. Yang pertama, jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, Laila, datang, datang sini, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. 3 kata-kata ini yang membuat, kita lihat dulu ayat 10, Yesus heran. Ayat 10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Yang biasa ngomong heran itu kita. Heran ya. Maknya di dia itu ayam malaikat. Saya mau tanya, 2-3 orang berkumpul, Yesus ada di tengah kita, saudara percaya apa tidak? Tidak kelihatan, tapi saudara percaya apa tidak? Amin. Kalau saya sudah lihat malaikat dan saya tidak percaya, aduh, Pak Haji bilang terlalu. Ia dan berkata kepada yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Imannya apa? Kembali lagi ayat 9. Yang pertama, jika aku memerintah berkata kepada salah seorang prajurit, pergi, maka ia pergi. Matius 28 ayat 19. Sama-sama kita baca. 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perwira tadi bilang pergi, hambaku itu akan pergi. Sekarang Raja segala raja, Yesus menyuruh kita semua pergi. Kepada tetangga, kepada teman, kepada kenalan, kepada sahabat, kepada kawan. Jadikan semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, yang memberi kemeja ini dan direktur bank modern, sekarang ada di Sukamiskin, karena dia kabur. Kalau dia tidak kabur, dia tidak dihukum, dia lari. Ya, sekarang istri, anak, menantu melayani di Sukamiskin. Ya, kalau lagi dibesuk melayani kebaktian tiap hari Minggu. Kalau harinya lain saya datang. Pergi. Nah, yang memberi ini bilang, waduh, pertanyaannya dia lulusan Jerman, nanya macam-macam. Kalau engkong saya enggak kenal Yesus, selamat apa tidak? Untung saya punya Roh Kudus, guru saya yang besar. Saya cerita begini. Ada hukum angan-angan hati. Kenapa pencuri itu kalau habis mencuri mesti lari? Kenapa? Sebab hatinya menuduh dia, kamu salah.
Kenapa ada orang kalau copet terus dimasukin uang itu jadi belakang? Karena salah. Menuduh, tertuduh, karena salah. Dua jam, saudara. Akhirnya 3 orang itu dibaptis. Sekarang saya percaya. Saya minta dibaptis. Saya tidak suruh baptis. Saya cuma kenalkan Yesus. Itu dibaptis. Dan sejak itu sampai tadi pagi dia masih kebaktian. Dan istrinya. Kembali lagi kepada Matius 8. Ayatnya yang ke-9 tadi. Kalau aku datang menyuruh satu orang datang, maka orang itu datang. Hamba itu datang. Sekarang kita lihat Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Yesus berkata, marilah kepadaku. Marilah kepadaku. Saudara mau datang apa tidak? Itu urusan saudara sama Tuhan. Dia cuma ngundang. Marilah datang kepadaku. Kalau si tentara merintah, datang. Kalau ini ngundang. Marilah datang kepadaku. Yang diundang itu semua yang letih lesu. Semua yang letih lesu. Sebetulnya kalau sudah kelas SMA itu sudah nggak bisa ikut sekolah minggu lagi. Dia harus di remaja. Ya, tapi setelah saya lihat sekolah minggu di Amerika, di Bethel Temple, itu ada yang umur 75 tahun. Masih ikut sekolah minggu. Ya. Sebab sekolah minggu di sana itu pelajaran Alkitab. Ya, gurunya juga. Jadi bukan sekolah minggu itu anaknya kecil-kecil, tidak. Ya, jadi saudara yang sudah jenggotnya segini mau ikut sekolah minggu mesti ke Amerika. Di sini gratis loh, saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Ayo, mungkin kelihatan pakai pakaian rapi, saudara, tapi jiwa saudara letih lesu. Hati saudara terbeban berat. Banyak beban berat. Aku akan memberi apa? Kelegaan. Saya kalau di airport, dokter bilang jangan jalan. Memang Singapura airportnya jauh. 3 kilometer jalan. Saya pikir boleh juga, nggak apa-apa. AC-nya dingin, kita olahraga lah jalan. Jangan katanya, jangan. Lebih baik di kursi roda saja. Pulang pergi. Saya kedinginan, saya pakai jaket yang tebal. Orang kasih dari Amerika, tebal. Saya lupa bahwa di sini ditempeli sama dia. Bundar, tempel kertas. Dia harus pakai kursi roda, pakai bahasa Inggris. Pakai kursi roda. Ternyata banyak untungnya, saudara, kalau pakai kursi roda itu. Masuk ke pesawat lebih dulu. Keluar dari pesawat paling belakang. Begitu jalannya orang lain mesti antri, kita nggak antri. Paspor dikasih orang nggak tanya, capra. Semua tas orang yang dibawa harus masuk itu diperiksa semua. Ketika orang lihat saya pakai kursi roda didorong, tas saya sudah siap mau diperiksa ini. Nanti jalan terus, saudara. Ketika saya mau masuk lift,
Orang mundur, silakan masuk duluan. Oh begini, kalau orang naik beca. Waktu pulangnya pun demikian. Tapi ini masalahnya, saya lupa cabut ini. Saya lupa cabut ini sampai di hotel. Orang lihat mungkin aneh, saya ini panglima apa, tentara apa, dari kesatuan mana. Ya, padahal itu kursi roda. Untung orang di sana nggak tahu bahasa Inggris ya di hotel ini. Ya sebab pakainya singkatan-singkatan. Sebab kalau pakai bahasa Inggris, ketahuan saya. Ya, saya jalan kok pakai kursi roda. Saya cabut dah. Istri saya bilang, tuh nempel. Ya, saya buka, cabut. Ketika Tuhan mengundang saudara datang. Jangan sekarang, biar Tuhan berkatkan hatimu. Jangan tunggu sampai besok. Serahkan semua, biar Tuhan berkatkan hatimu. Ini doa saya. Kalau saudara pulang dari gereja nanti, hati saudara diberkati Tuhan. Hati saudara luput dari letih lesu. Sebab yang mengundang bukan saya, yang mengundang Tuhan. Sarwa sekalian alam, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita lihat bahasa Inggrisnya. Di dalam bahasa Inggrisnya berbunyi begini. Come unto me all ye that labor and are heavy laden. And I will give you. Bahasa Indonesia apa tadi? Ketenangan ya. Kelegaan. And I will give you rest. Rest. Istirahat. Kalau saudara naik mobil di jalan yang jauh, Cipali, rest area. Kalau saudara ada keperluan kecil, apa keperluan besar, rest area. Kalau saudara lapar, restoran. Ya, semuanya ada restoran. Sembari menunggu makanan datang, saudara rest. Saudara tunggu. Oh, rest kaki. Tapi kalau saudara ya, itu rest. Nah, di dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya, kata istirahat ini anapausis. Sama-sama. Anapausis. Dari kata anapausis, datanglah bahasa Inggris pause. Pause itu berhenti. P-A-U-S-E, pause. Istirahat, berhenti. Maka ibu-ibu yang sudah lanjut, ada masa menopause. Artinya dia sudah tidak lagi seperti sebulan sekali langganan, tidak lagi. Sudah menopause. Sudah pause, istirahat. Bahasa Tionghoa bilang pause. Ya, itu juga. Istirahat, pause, istirahat. Nah, istirahat yang dimaksud bukan, aduh, keringatan, pakai AC dingin lah. Yuk kita ke gereja, panas di luar, ke gereja mah dingin AC-nya. Bukan, tapi istirahat yang di dalam. Tadi perwira itu memerintah, datang, sini. Ini mengundang raja segala raja. Mari datang kepadaku yang berbeban berat. Aku akan memberikan kamu pause. Aku akan memberikan kamu kelegaan. Aku akan memberikan kamu sukacita, ketenangan, keteduhan. Saudara, uang tidak mendatangkan ketenangan. Betul apa betul? Udah jangan dijawab, dua-duanya betul. Kalau betul atau salah, itu jawab. Kalau betul apa betul, jangan dijawab, dua-duanya betul kok. Haleluya. Di Temanggung ada satu orang kaya, Raja Tembakau. Dia punya kebun tembakau hektar-hektar.
Satu kali saudaraku dia isi ke pabrik rokok, dia punya uang ratusan M. Luar biasa. Tembakau, petani tembakau. Tapi dia tidak ada damai. Tidak ada damai. Lalu tidak hilang nafsu makan. Selera makan hilang. Jadi dikasih makan ini enggak mau. Dikasih nama puyung hai tidak mau. Capcay tidak mau. Kalau kita kan lain, piring aja kita makan. Ya, tetapi ini tidak mau, itu tidak mau. Istri bilang, aduh mau makan apa? Kamu mau diperiksa ke dokter. Dokter bilang tidak sakit. Selera makan hilang. Uang ratusan miliar di bank. Pabrik besar. Apa yang dia lakukan saudara? Dia panggil tukang beca. Sekitar 4-60 orang. Dia panggil tukang beca. Tukang beca kira mau bawa tembakau. Mau bawa kemana? Toke, yang bukan bawa kemana. Tuh lihat warung situ ya. Kamu makanlah sekenyangnya. Kamu makan semua. Nanti aku yang bayar. Kamu makan semua ke sana. Benar toke, benar. Nah saudara. Tukang beca dikasih buffet. Buffet itu makan sekenyangnya tanpa batas. Dilepas begitu saudara. Seorang mereka makan. Belum dapat duit mereka udah makan. Makan semua. Lalu ketika mereka makan datang toke ini. Dia lihat mereka lagi makan. Enak ya. Enak ya. Ya enak toke. Enak ya. Enak. Saya tidak bisa ada nafsu makan. Jadi kalau saudara hilang selera makan. Panggil tukang beca.